Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Delot dengan NPM 231506131. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis jurnal tentang COVID 4.1. Nah, di sini saya mengambil jurnal dengan judul jurnalnya itu pengukuran tingkat kematangan aplikasi penjualan dengan pendekatan COVID 4.1, studi kasus pada PT Tosindo Surya Cemerlang. Nah, untuk penulis dari jurnal tersebut, yang pertama itu ada Robi Wijaya, Kevin Samuel Arianto, Stephen Hermawan Wijaya, Johannes Fernandes, Andri. Nah, untuk eh, pendahuluan dari analisis jurnal yang saya dapatkan, yaitu perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah memberikan pengaruh besar terhadap cara organisasi dalam menjalankan bisnisnya. Penggunaan sistem informasi yang terintegrasi kini menjadi kebutuhan penting bagi perusahaan agar dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keakuratan dalam pengolahan data serta pengambilan keputusan. Namun, sering meningkatnya ketergantungan terhadap sistem informasi, risiko terhadap kesalahan operasional, dan ketidaksesuaian data juga meningkat. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola teknologi informasi yang baik agar pemanfaatan teknik TI dapat berjalan selaras dengan tujuan bisnis organisasi. Nah, PT Tosindo Surya Cemerlang ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang impor dan distribusi mainan akna. Dalam kegiatan operasional, perusahaan ini menggunakan aplikasi penjualan dari pihak ketiga dengan proses administrasi seperti pencatatan jual, jurnal, pembuatan invoice, dan pengolahan stok barang. Nah, meskipun sistem tersebut telah membantu mempercepat proses bisnis, perusahaan masih menghadapi permasalahan berupa kesalahan dalam proses sortir barang serta ketidaksesuaian antara stok fisik dengan data pada sistem. Nah, permasalahan ini menunjukkan bahwa implementasi sistem informasi yang digunakan belum sepenuhnya optimal dan masih memerlukan evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan teknologi informasi di dalam perusahaan. Nah, salah satu pendekatan yang dapat digunakan yaitu menggunakan COVID dengan versi COVID 4.1 yang memberikan panduan terstruktur bagi organisasi untuk mengelola, mengendalikan, dan mengukur kinerja teknologi informasi berdasarkan proses-proses utama yang meliputi Plan Organization atau PO, Acquire and Implement, Deliver and Support, serta Monitor and Evaluate yang menyediakan model tingkat kematangan atau maturity level model yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana proses TI dalam suatu organisasi telah dikelola secara efektif. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kematangan penerapan teknologi informasi pada aplikasi penjualan di PT Tosindo Surya Cemerlang menggunakan pendekatan COVID 4.1. Fokus utama dari pengukuran aplikasi tersebut itu terdapat di tiga domain utama, yaitu AI 4, Enable Operational and Use, ME2, Monitor and Evaluate Internal Control, serta DS2, Manage Third Party Service, yang dianggap paling relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya itu masuk ke tinjauan pustaka. Di sini terdapat kerangka kerja COVID 4.1. Nah, COVID merupakan salah satu kerangka kerja tata kelola teknologi informasi yang dikembangkan oleh ISACA atau Information System Audit and Control Association. COVID menyediakan panduan yang komprehensif bagi manajemen, auditor, dan pengguna TI dalam mengelola sumber daya teknologi informasi. Nah, versi 4.1 ini terdiri dari 4 domain utama, yaitu ada PO atau Plan and Organize yang berfokus pada strategi dan perencanaan penggunaan TI agar selaras dengan kebutuhan bisnis. Yang kedua itu ada Acquire and Implements yang mencakup proses pengadaan, pengembangan, dan penerapan solusi teknologi informasi. Yang ketiga itu ada DS atau Deliver and Support
yang mengatur bagaimana layanan TI disampaikan dan didukung agar dapat berjalan efektif. Nah, yang terakhir itu ada ME, yaitu Monitor and Evaluate. Nah, ini menitik beratkan pada pemantauan, evaluasi, dan pengendalian sistem informasi untuk menjamin kepatuhan dan kinerja yang optimal. Nah, COVID juga memperkenalkan model tingkat kematangan atau maturity level yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu proses TI telah dilaksanakan secara sistematis. Yang pertama itu ada level 0 atau non-existence. Nah, perusahaan sama sekali tidak menyadari adanya masalah. Untuk yang level 1 itu ada initial atau ad hoc yang sudah ada kesadaran tapi pendekatannya itu tidak terorganisir atau belum terorganisir. Nah, selanjutnya itu ada level 2 yaitu repeatable but intuitive, yaitu proses sudah berulang, tetapi belum terdokumentasi secara formal. Yang ketiga itu selanjutnya itu ada level 3 atau define process. Nah, proses sudah didokumentasi dengan baik dan dikomunikasikan melalui pelatihan. Selanjutnya itu ada level 4 yaitu manage and measurable, yaitu proses sudah dipantau dan diukur untuk dievaluasi. Dan yang terakhir itu ada level 5 atau optimis, yaitu proses sudah menjadi praktik terbaik atau best practice dan terus-menerus ditingkatkan. Nah, em, fokus domain yang digunakan untuk sistem TI pada PT Tosindo Surya Cemerlang ini berfokus pada eh, M, domain COVID yaitu AI 4, ME2, dan DS2. Nah, AI 4 ini atau Enable Operation and Use ini domain yang memastikan bahwa solusi TI yang telah dikembangkan dapat digunakan secara efektif oleh pengguna, manajemen, dan tim operasional. Proses di dalamnya mencakup pelatihan pengguna, penyusunan dokumentasi operasional, serta pemeliharaan dukungan pasca implementasi. Tingkat kematangan domain ini menunjukkan seberapa siap organisasi mentransfer pengetahuan dan kemampuan kepada sistem. Nah, selanjutnya itu domain fokus domainnya itu ada ME2 atau Monitor and Evaluate Internal Control. Nah, domain ini berfokus pada pemantauan efektivitas pengendalian internal dalam sistem informasi. Melalui domain ini, organisasi dapat memastikan bahwa setiap proses TI berjalan sesuai kebijakan, prosedur, dan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Evaluasi terhadap kontrol internal membantu mengidentifikasi kelemahan sebuah sistem dan mencegah risiko kegagalan operasional. Fokus domain yang terakhir yaitu ada DS2 atau Managed Third Party Service. Nah, domain ini berkaitan dengan pengolahan hubungan antara perusahaan dengan pihak ketiga, seperti vendor ataupun penyediaan layanan TI. Proses ini meliputi pembuatan kontrak, pengawasan kinerja penyediaan jasa, serta pengendalian kualitas layanan. Pengelola pihak ketiga yang baik penting untuk menjamin keberlangsungan operasional dan keamanan data suatu perusahaan. Nah, untuk metode penelitian ini, pada jurnal tersebut terdapat beberapa metode penelitian yang digunakan. Yang pertama itu ada tahap perencanaan. Nah, di mana peneliti menetapkan fokus penelitian ini pada aplikasi penjualan di PT Tosindo, menentukan tujuan audit serta membatasi ruang lingkup masalah yang akan dianalisis. Yang selanjutnya itu ada tahap kedua yaitu pengumpulan data, yaitu dilakukan dengan menggunakan instrumen utama berupa wawancara. Wawancara ini ditujukan kepada berbagai narasumber terkait seperti ada karyawan, manajer TI, dan anggota perusahaan lainnya untuk mengumpulkan bukti dan informasi mengenai kendala serta proses TI yang berjalan. Selanjutnya itu ada tahap ketiga, yaitu ada pengolahan data, di mana data kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara ini kemudian diolah dan disaring untuk mendapatkan informasi yang paling relevan untuk audit tersebut. Tahap keempat ini adalah analisis data. Pada tahap ini, peneliti menganalisis data wawancara untuk menemukan titik kesalahan pada sistem. Berdasarkan bukti yang terkumpul, peneliti memberikan skor tingkat kematangan atau maturity level untuk setiap proses TI yang diaudit.
Selanjutnya, dilakukan analisis kesenjangan atau gap analysis yang dapat membandingkan level saat ini sama dengan level yang diharapkan oleh perusahaan tersebut. Nah, untuk tahap terakhir itu adalah penarikan kesimpulan dan saran. Yang berdasarkan temuan dari analisis kesenjangan, peneliti merumuskan kesimpulan akhir dan memberikan rekomendasi yang konkret kepada perusahaan untuk perbaikan. Nah, untuk hasil dan pembahasan dari eh, domain yang telah digunakan di sini terdapat hasil dari pengukuran domain AI4 atau Enable Operational dan End Use. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan dari domain AI4 ini, peneliti berfokus pada pertanyaan-pertanyaan yang disediakan atau yang tersedia pada domain AI4, di mana terdapat subdomain yang menjadi fokus pertanyaan dari jurnal atau penelitian yang diteliti oleh peneliti tersebut. Nah, pada jurnal tersebut peneliti tidak melampirkan pertanyaan apa saja yang ditanyakan eh, kepada pewawancara atau kepada narasumber yang terkait. Nah, jadi pada jurnal ini juga peneliti berfokus pada subdomain-subdomain dan hasilnya hasil dari wawancara tersebut dilampirkan pada subdomain tersebut. Nah, yang pertama itu ada subdomain AI 4.1, yaitu tentang perencanaan untuk solusi operasional. Nah, proses ini tentang membuat rencana yang jelas untuk mengidentifikasi dan mendokumentasi semua aktivitas yang diperlukan agar sistem dapat dioperasi oleh semua pihak terkait. Intinya, perusahaan harus punya rencana agar semua orang tahu apa yang harus dilakukan untuk menjalankan sistem sehari-hari. Nah, hasil audit yang didapatkan itu, perusahaan selalu mencari solusi untuk setiap masalah yang mereka alami. Mereka juga selalu melakukan pengecekan ulang atau cross-check untuk memastikan masalah tersebut sudah benar-benar selesai. Nah, eh, yang terakhir itu ada berdasarkan temuan peneliti menilai proses ini masih berada pada tahap awal atau inisiatif. Berarti belum ditindaklanjuti untuk mencapai kesempurnaan. Nah, untuk tingkat kematangan pada AI 4.1 ini em, berada pada level 1, yaitu initial atau ad hoc. Nah, alasannya, meskipun perusahaan sudah proaktif dalam menyelesaikan masalah, proses ini belum terstruktur dan tidak didasari pada sebuah rencana yang terdokumentasi. Tindakan yang dilakukan lebih bersifat reaktif atau ad hoc ketika masalah muncul, bukan berdasarkan perencanaan yang sistematis sebelumnya. Uh, untuk level yang diharapkan oleh PT Tosindo tersebut yaitu pada level 2. Nah, selanjutnya itu eh, untuk subdomain AI 4.2 yaitu transfer pengetahuan dan manajemen bisnis. Nah, proses ini berfokus pada transfer pengetahuan tentang sistem baru kepada level manajemen. Tujuannya adalah agar para manajer memahami cara kerja sistem, bisa mengambil tanggung jawab atas data dan kualitas layanan, serta mengelola kontrol internal yang terkait dengan aplikasi tersebut. Nah, hasil audit di PT Sosindo ini, itu pemilik perusahaan sudah memberikan informasi kepada pihak manajemen bisnis mengenai aplikasi yang digunakan. Pemilik juga sudah menjelaskan bagaimana cara penggunaan aplikasi tersebut kepada manajemen. Nah, tingkat kematangan dari subdomain AI 4.2 itu berada pada level 2 atau repeatable but intuitive. Alasannya, proses transfer pengetahuan ini sudah dilakukan secara berulang, tetapi belum ada prosedur atau dokumentasi formal. Pengetahuan ditransfer secara lisan atau intuitif, bukan melalui pelatihan terstruktur atau model panduan khusus untuk manajemen. Untuk level yang diharapkan itu berada pada level 4. Nah, selanjutnya itu untuk subdomain AI 4.3, yaitu tentang transfer pengetahuan ke pengguna akhir. Nah,
Proses ini untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada pengguna akhir, yaitu karyawan yang setiap hari mengoperasikan aplikasi tersebut. Nah, tujuannya adalah agar mereka bisa menggunakan sistem secara efektif untuk mendukung pekerjaan mereka. Nah, hasil audit yang didapatkan yaitu perusahaan sudah memberikan penjelasan tentang bagaimana cara penggunaan aplikasi yang dibuat agar dapat berjalan dengan baik. Untuk tingkat kematangan pada subdomain uh, AI 4.3 ini yaitu berada pada level 2. Nah, kenapa? Um, karena karyawan sudah dilakukan penjelasan kepada karyawan sudah dilakukan berulang kali. Namun tidak ada pelatihan formal yang terdokumentasi, tidak ada buku panduan atau prosedur standar operasional atau SOP yang tertulis. Karyawan belajar dari penjelasan langsung yang mungkin tidak konsisten atau penjelasan secara lisan uh, kepada karyawan. Nah, level yang diharapkannya itu berada pada level 4. Nah, selanjutnya itu untuk subdomain AI 4.4, yaitu tentang transfer pengetahuan ke operasi dan dukungan staf. Nah, proses ini berfokus pada transfer pengetahuan teknis kepada staf pendukung, misalnya tim IT internal, staf magang, ataupun helpdesk. Nah, tujuannya adalah agar mereka mampu memberikan dukungan teknis, memelihara sistem, dan mengatasi masalah jika terjadi. Nah, hasil audit yang didapatkan yaitu perusahaan juga mengajari para staf pendukung bagaimana cara menggunakan aplikasi yang disediakan. Untuk tingkat kematangan dari subdomain AI 4.4 ini yaitu berada pada level 2. Dengan alasan prosesnya sama seperti pengguna lain, sudah dilakukan berulang kali tetapi tidak terstruktur dan tidak didukung oleh dokumentasi teknis formal. Untuk level yang diharapkan yaitu berada pada level 4. Nah, berikut hasil maturity level untuk AI 4. Itu untuk domain AI 4.1, maturity levelnya itu berada pada level 1. Sedangkan untuk ekspektasi levelnya itu atau level yang diharapkan itu berada pada level 2. Nah, untuk hasil maturity level untuk AI 4.2 AI 4 ini em, berada pada level eh, rata-ratanya itu 2,5. Jadi untuk tingkat kematangan em, menggunakan domain AI4 ini pada perusahaan PT Tosindo tersebut berada pada rentang 2,5. Nah, selanjutnya itu masuk ke domain DS2, yaitu Managed Third Party Service. Nah, domain ini berkaitan dengan pengelolaan hubungan antara perusahaan dengan pihak ketiga, seperti vendor ataupun penyedia layanan TI. Proses ini meliputi pembuatan kontrak, pengawasan kinerja penyediaan jasa, serta pengendalian kualitas layanan. Nah, untuk subdomain dari DS2 ini, yang pertama itu ada DS2.1, yaitu tentang identifikasi semua hubungan pemasok. Nah, proses ini adalah tentang mengidentifikasi semua layanan yang disediakan oleh pemasok atau supplier dan mengelompokkan mereka berdasarkan jenis layanan serta tingkat kepentingan bagi perusahaan. Hasil audit yang didapatkan yaitu perusahaan sudah menyadari pentingnya mengategorikan pemasok dan melakukan berdasarkan daerah asal pemasok. Hubungan dengan pemasok berjalan baik, namun tidak ada perjanjian dalam bentuk tertulis yang dilakukan antara perusahaan dengan pemasok. Nah, tingkat kematangan dari DS 2.1 ini berada pada level 2. Alasannya, proses identifikasi dan hubungan sudah berjalan berulang kali, tetapi perusahaan belum melibatkan dokumen formal seperti kontrak tertulis. Nah, untuk level yang diharapkan itu pada level 3. Nah, selanjutnya itu untuk subdomain DS2.2, yaitu tentang manajemen hubungan pemasok. Nah, proses ini bertujuan untuk meresmikan cara mengelola hubungan dengan pemasok untuk memastikan kualitas kerjasama yang didasarkan pada kepercayaan dan keterbukaan. Hasil audit yang didapatkan yaitu setiap transaksi yang dilakukan dengan pemasok dicatat dan disimpan di dalam aplikasi yang digunakan perusahaan.
Kualitas barang dipastikan melalui pengecekan kondisi fisik saat barang diterima, sehingga mencegah adanya kecurangan. Nah, untuk tingkat kematangan dari DS2.2 ini berada pada level 3. Alasannya, perusahaan sudah memanfaatkan teknologi aplikasi secara terstruktur untuk mencatat dan mengelola transaksi, yang menunjukkan proses ini sudah didefinisikan dengan baik. Sedangkan untuk level yang diharapkan itu berada pada level 4. Selanjutnya itu ada DS2.3, yaitu manajemen risiko pemasok. Proses ini berfokus untuk mengidentifikasi dan membatasi adanya risiko dari pihak pemasok yang dapat mengganggu kelancaran layanan yang mereka berikan. Untuk hasil auditnya itu, perusahaan mengelola risiko dengan cara mengecek stok yang dimiliki pemasok secara berkala. Jika ada pemasok yang tidak efektif, kerjasama yang diputus, dan perusahaan sudah memiliki pemasok cadangan. Untuk levelnya itu berada pada level 2. Proses manajemen risiko sudah berjalan berulang, namun tindakan seperti pemutusan kerja sama tidak didasari oleh perjanjian atau dokumen formal. Untuk level yang diharapkan itu berada pada level 3. Nah, selanjutnya itu untuk subdomain DS2.4, yaitu monitoring kinerja pemasok. Nah, proses ini adalah tentang menentukan cara untuk memonitor layanan dari pemasok agar dapat dipastikan mereka memenuhi kebutuhan bisnis dan mematuhi perjanjian yang ada. Hasil auditnya itu perusahaan memonitor kinerja pemasok dengan membandingkan harga dan kualitas barang yang diberikan. Monitoring ini sudah dilakukan secara berkala. Untuk tingkat kematangan atau maturity levelnya itu berada pada level 2. Kenapa? Karena meskipun monitoring sudah menjadi kebiasaan, proses tidak didukung oleh perjanjian berupa dokumen tertulis dan evaluasi yang formal. Untuk level yang diharapkan itu berada pada level 3. Nah, berikut hasil maturity level untuk domain DS2. Nah, di sini terdapat DS2.1 tentang identifikasi semua hubungan pemasok ini berada pada level 2, sedangkan ekspektasi level atau level yang diharapkan oleh perusahaan tersebut berada pada level 3. Nah, hasil semuanya itu domain DS2 ini berada pada nilai 2,25. Nah, selanjutnya itu masuk ke eh, domain yang digunakan oleh eh, PT Tersindo ini untuk pengolahan audit TI-nya itu menggunakan ME2, yaitu Monitor and Evaluate Internal Control. Nah, domain ini berfokus pada pemantauan efektivitas pengendalian internal dalam sistem informasi. Melalui domain ini, organisasi dapat memastikan bahwa proses TI berjalan sesuai kebijakan, prosedur, dan standar yang telah ditetapkan. Evaluasi tersebut em, terhadap kontrol internal membantu mengidentifikasi kelemahan sistem dan mencegah risiko kegagalan operasional. Nah, untuk subdomain ME2.1 ini tentang pemantauan kerangka pengendalian internal. Proses ini adalah tentang mengawasi, membandingkan, dan memajukan kerangka pengendalian TI di perusahaan secara terus-menerus untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, hasil auditnya itu pihak perusahaan terus memonitoring kinerja sistem dan proses dengan baik. Untuk maturity level untuk ME 2.1 ini berada pada level 2. Dengan alasan penilaian level 2 menunjukkan bahwa proses pemantauan ini sudah dilakukan secara berulang, namun belum menjadi sebuah proses yang terdefinisi dan terdokumentasi secara formal. Untuk level yang diharapkan itu berada pada level 3. Nah, selanjutnya itu ada ME2.2 tentang tinjauan pengawas. Nah, proses ini mencakup kegiatan memantau dan mengevaluasi seberapa efektif dan efisien tinjauan yang dilakukan oleh manajemen terhadap kontrol internal TI. Nah, hasil auditnya itu pihak TI secara rutin melakukan evaluasi dan peninjauan terhadap aplikasi yang diharapkan. Sedangkan untuk tingkat kematangannya itu berada pada level 2. Karena eh, level 2 ini mengidentifikasikan bahwa tinjauan ini sudah menjadi kegiatan rutin, tetapi mungkin belum memiliki prosedur standar atau kriteria evaluasi yang terdokumentasi. Untuk level yang diharapkan itu berada pada level 3. Selanjutnya itu ada ME2.3, yaitu pengecualian kontrol.
Proses ini adalah tentang bagaimana perusahaan menangani penyimpangan dari aturan standar, menganalisis penyebabnya, dan melaporkan kepada pihak yang bertanggung jawab. Hasil auditnya itu ada pengecualian dalam penggunaan aplikasi yang bersifat pribadi, yang hanya bisa dibuka oleh beberapa atasan saja. Untuk tingkat kematangannya itu berada pada level 3. Karena adanya aturan spesifik untuk akses terbatas menunjukkan bahwa proses untuk menangani pengecualian ini sudah didefinisikan dan terdokumentasi dengan baik. Untuk level yang diharapkan berada pada level 4. Selanjutnya itu ada ME 2.4, yaitu tentang kontrol penilaian diri. Proses ini adalah tentang penilaian kecukupan dan efektivitas dari tindakan pengendalian melalui sebuah program penilaian dari self-assessment yang berkelanjutan. Hasil auditnya ini, perusahaan melakukan penilaian secara menyeluruh setiap bulan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi. Nah, untuk tingkat kematangannya itu berada pada level 2. Alasannya itu penilaian bulanan menunjukkan proses yang berulang. Namun level 2 menandakan proses ini mungkin belum terstandarisasi atau terdokumentasi secara formal. Nah, selanjutnya itu untuk ME 2.5 tentang jaminan pengendalian internal. Proses ini adalah tentang mendapatkan jaminan atau kepastian mengenai kecukupan dan efektivitas kontrol internal melalui ulasan dari pihak ketiga. Hasilnya itu yaitu pihak ketiga terkadang meminta pegawai perusahaan untuk mengolah aplikasinya. Sedangkan tingkat kematangannya itu berada pada level 2. Alasannya itu interaksi ini menunjukkan adanya hubungan berulang tetapi bukan merupakan proses audit atau penjaminan formal dari pihak ketiga. Oleh karena itu dinilai sebagai proses yang intuitif. Selanjutnya itu untuk ME 2.6 tentang pengendalian internal pada pihak ketiga. Proses ini adalah tentang mengevaluasi status kontrol internal yang ada pada penyediaan layanan eksternal untuk memastikan mereka mematuhi hukum dan kewajiban kontrak. Hasil auditnya itu pihak perusahaan sudah memastikan bahwa pihak ketiga telah mematuhi SOP perusahaan dan hukum yang ada. Untuk tingkat kematangannya itu berada pada level 1. Kenapa? Level 1 menunjukkan bahwa meskipun sudah ada bukti kesadaran, proses untuk memastikan masih bersifat ad hoc atau dilakukan seperlunya dan belum terorganisasi. Nah, selanjutnya itu ada ME 2.7 tentang tindakan perbaikan. Proses ini adalah tentang menentukan, memulai, memantau, dan menjalankan tindakan perbaikan sebagai hasil dari evaluasi atau laporan masalah pengendalian. Hasil auditnya itu, pihak ketiga akan melakukan pelaporan jika terjadi kesalahan pada aplikasi agar kesalahan tersebut dapat dihindari di kemudian hari. Nah, tingkat kematangannya itu pada level 1. Level 1 mengidentifikasikan bahwa tindakan perbaikan dilakukan secara reaktif ketika ada laporan, bukan bagian dari sebuah proses yang sudah terstruktur dan berulang. Nah, hasil dari maturity level untuk ME2 ini berada pada nilai 1,8. Nah, selanjutnya itu masuk pada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya itu berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap penerapan tata kelola teknologi informasi pada aplikasi penjualan PT Tosindo Surya Cemerlang menggunakan kerangka kerja COVID dapat disimpulkan yang pertama itu tingkat kematangan tata kelola TI secara keseluruhan berada pada level 2 atau repeatable but intuitive dengan nilai rata-rata 2,18 yang artinya proses pengolahan TI di perusahaan telah dilakukan secara berulang dengan pola tertentu tetapi belum terdokumentasi secara formal dan masih bergantung pada individu. Nah, hasil pengukurannya itu untuk AI4 dengan nilai rata-ratanya itu 2,5, ME2 dengan nilai 1,8, dan DS2 berada dengan nilai 2,25. Berdasarkan hasil tersebut, penerapan tata kelola TI di PT Tosindo Surya Cemerlang belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki agar proses TI dapat berjalan secara efektif, efisien, dan terkontrol sesuai prinsip tata kelola yang baik. Nah, untuk sarannya itu beberapa saran. Yang pertama itu untuk meningkatkan dokumentasi proses dan prosedur operasional. Yang kedua itu melakukan pelatihan dan transfer pengetahuan secara berkala
Yang ketiga itu untuk meningkatkan pengelolaan hubungan dengan pihak ketiga. Keempat itu membangun sistem monitoring dan evaluasi kontrol internal yang terstruktur. Dan yang terakhir, yang kelima itu untuk menetapkan target peningkatan tingkat kematangan ke level 3. Dan yang terakhir itu untuk mengoptimalkan penggunaan COVID sebagai alat pengukuran berkelanjutan. Demikian hasil dari presentasi tentang resum jurnal mengenai COVID hepatitis 1. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.